Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmania Bajuka dengan NIM 8114233173 dari kelas B jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang hasil resensi novel yang telah saya baca. Kali ini saya mengambil novel yang berjudul Keluarga Cemara 1. Nah, novel ini dituliskan oleh Arswendo Atmowiloto yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Perusahaan Tinggi Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Novel ini memiliki 228 halaman. Nah, edisi cetakan pada bulan Juni 2017 cetakan keempat. Arswendo Atmowiloto sebagai penulis asli kisah keluarga Cemara menjadi legenda sebagai penulis yang ceritanya masih hidup sampai saat ini. Nah, Arswendo lahir pada tanggal 26 November 1948. Arswendo menghasilkan lebih dari 50 karya tulis yang diakui oleh Sentero Indonesia. Dia lahir dengan nama Sarwendo dan kemudian mengganti nama depannya menjadi Arswendo, juga menambahkan nama ayahnya Atmowiloto di nama belakangnya. Oke, balik lagi ke novelnya. Nah, novel ini berkisah tentang sebuah keluarga yang memilih hidup dengan hanya bermodalkan kejujuran. Nah, di novel ini ada 5 tokoh utama. Yang pertama ada Abah, yang kedua ada Emak, yang ketiga ada Ewis, yang keempat ada Ara, dan yang kelima ada Ati. Nah, mereka tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Sehari-harinya Abah bekerja sebagai penarik becak. Emak membuat opak untuk membantu ekonomi keluarga. Ewis sudah bersekolah di SMP, tetapi sehari-harinya ia juga menjual opak di terminal. Ara masih SD. Jika ia sudah beranjak remaja, Ara pun akan menemani Ewis berjualan opak. Dan Agil adalah yang paling kecil, anak bungsu yang selalu ingin ikut katanya kemana saja. Nah, awalnya Abah adalah pengusaha kaya dan tinggal di Jakarta. Sayangnya usaha tak berjalan lancar. Terpaksa Abah harus merelakan semua hartanya untuk membayar ganti rugi. Sebenarnya Abah bisa saja berkelit, tapi kejujuran baginya lebih penting. Hanya Emak dan Ewis yang sempat menikmati kehidupan mewah itu. Ara dan Agil hanya bisa membayangkan, juga berharap kapan mereka akan hidup seperti ini lagi. Nah, apa konflik di dalam novel ini? Nah, inilah kelebihan dari buku tersebut. Konfliknya hanya sederhana dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Adaptasi dengan lingkungan baru yang jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya jelas menjadi konflik yang besar. Tak jarang Emak digambarkan sedang mengingat-ingat kejayaan keluarga mereka dahulu. Namun, ia tetap ikhlas dan setia menemani Abah. Selanjutnya adalah konflik yang wajar terjadi dalam keseharian, tak mengada-ngada maupun berlebihan. Seperti keinginan 3 saudara ini untuk memberikan Abah hadiah ulang tahun, kekalahan Ewis dalam lomba menyanyi karena ada kepentingan pihak lain, Ara yang menginginkan tempat minum seperti milik teman-temannya, dan beberapa konflik sederhana lain. Nah, meski konflik sederhana, bukan berarti kita tak bisa larut dalam kisahnya. Penulis dengan tega memutarbalikkan perasaan pembaca. Apa kelebihan dan kekurangan dari novel ini? Oke, yang pertama kelebihannya yaitu temanya yang unik dan berganti-ganti. Nah, tema yang digunakan bermacam-macam dan menarik, seperti misalnya di halaman 9 mengusung tema hari pertama di sekolah, dan di halaman 33 mengusung tema tentang Tante Lios. Yang kedua, tiap tema yang disajikan pasti mudah dimengerti, seperti di halaman 9 mengusung tema hari pertama di sekolah. Nah, jalan ceritanya itu yang sangat mudah untuk dimengerti. Terus, apa kekurangannya? Kekurangannya yang pertama yaitu bahasanya yang sulit dipahami karena memakai bahasa daerah.
Saya kutip dari tema Komedi Putar di halaman 16. Di tema itu menggunakan 3 bahasa daerah, yaitu Abdi, Aceu, dan Aling. Namun, walaupun menggunakan bahasa daerah, tetapi penulis juga menambahkan translate-nya agar kita memahami apa arti dari bahasa-bahasa daerah tersebut. Nah, itulah salah satu juga kelebihan dari novel ini. Kita dapat belajar berbagai bahasa daerah dari novel ini. Novel Keluarga Cemara ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dari hal-hal sederhana. Jika punya keinginan, katakan saja dulu. Ungkapkan, dengan begitu kita akan tahu orang yang akan mendukung dan benar-benar bahagia jika mendapatkan keinginan itu. Kebahagiaan juga sederhana, berkumpul dengan keluarga yang lengkap dan hangat. Baik, sekian ulasan dari saya mengenai novel yang berjudul Keluarga Cemara Sakti ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.